Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novilandari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang negara maju dan negara berkembang. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian negara maju dan negara berkembang. Sebelumnya pasti terjadi di benak kita, apa sih itu negara maju, apa sih itu negara berkembang. Jadi negara maju ini adalah negara yang memiliki penghasilan dan taraf hidup penduduknya yang tinggi dengan infrastruktur yang baik dan tingkat kesehatan penduduknya yang baik pula. Jadi maksud dari negara maju ini yaitu adalah merupakan negara yang memiliki penghasilan atau pendapatannya atau taraf hidup penduduknya yang tinggi dan baik, yang masuk ke dalam kategori mewah dengan infrastruktur ataupun bangunan gedung-gedungnya yang baik dan tingkat kesehatan penduduknya yang tergolong baik pula. Sedangkan negara berkembang ini adalah negara dengan penghasilan dan taraf hidup penduduknya yang rendah dengan infrastruktur yang masih buruk dan tingkat kesehatan penduduknya buruk pula. Maksud dari negara berkembang ini yaitu adalah negara dengan penghasilan atau pendapatannya yang tergolong rendah dan taraf hidup penduduknya yang masih sangat sederhana dengan infrastruktur ataupun bangunan-bangunan yang masih tergolong tradisional, sederhana, ataupun bisa dikatakan tergolong ke dalam kategori buruk, dan tingkat kesehatannya sendiri ini tergolong belum layak ataupun masih jauh ketinggalan daripada negara maju lainnya. Selanjutnya kita berpindah kepada ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Ciri-ciri negara maju dan negara berkembang ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu dari negara majunya ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu adalah ada pendapatan per kapita yang tinggi pada setiap tahunnya. Maksud dari ini yaitu pendapatan atau penghasilan masyarakatnya yaitu pada tahun ke tahun itu sangat-sangat tergolong dalam kategori tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah tingkat keamanan yang lebih terjamin dibandingkan dari negara berkembang. Negara maju memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dan lebih terjamin. Selanjutnya yang ketiga itu adalah sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri dan jasa dengan orientasi kegiatan ekspor. Maksudnya di sini yaitu adalah penduduk di negara maju bekerja di sektor industri. Mereka bekerja pada misalnya itu di kantor ataupun pabrik tekstil ataupun besar dan jasa dengan orientasi kegiatan ekspor, yang dimana mereka mengolah bahan menjadi bahan jadi lalu baru mereka mengekspornya ataupun menjualnya ke beberapa negara berkembang yang lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Di negara berkembang ini pertumbuhan ekonominya itu tergolong sangat tinggi ataupun sangat cepat dibanding dengan negara berkembang. Selanjutnya yang kelima ataupun yang terakhir daripada ciri-ciri negara maju ini yaitu yang kelima adalah penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Pada masyarakat atau penduduk di negara maju ini mereka memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang tinggi yang sangat canggih, baik dari alat-alat untuk melakukan pekerjaan misalnya di kebun ataupun di kantor, dan beberapa alat-alat temuan lainnya seperti handphone, mobil, motor, laptop dan lainnya. Selanjutnya kita beralih kepada ciri-ciri negara berkembang. Ciri-ciri negara berkembang di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Jika dibandingkan dengan negara maju, negara berkembang ini pada pendidikannya masih sangat tergolong sangat rendah. Yang kedua yaitu adalah pada sektor pertaniannya. Pada sektor pertanian negara berkembang ini masih tergolong tradisional ataupun bahkan sangat sederhana, yang dimana mereka ini pada bidang faktor produksi primer. Mereka ini bekerja sebagai buruh, ada yang sebagai petani, adalah sebagai perkebunan. Mereka belum bisa menjadikan bahan mentah itu menjadi bahan jadi. Jadi mereka itu dari
mereka menanam misalnya padi ataupun perkebunan hasil sayur-sayur lainnya ataupun bahan tambang lainnya itu masih dalam keadaan mentah dan mereka mengekspornya kepada negara maju, barulah negara maju mengolahnya menjadi barang jadi, kemudian negara maju baru menjualnya lagi kepada negara berkembang. Sayang sekali masyarakat ataupun penduduk di negara berkembang ini belum bisa ataupun belum mampu mengolah dari teknologi bahan mentah itu sendiri diproduksi di negara mereka sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu ada industri belum berkembang. Di negara berkembang ini industrinya itu masih sangat jauh ketinggalan daripada negara-negara maju. Padahal pada negara berkembang ini memiliki sangat-sangat banyak potensi alam dan lainnya bahan mentah, tapi mereka belum bisa ataupun belum mampu untuk mengolahnya. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah jumlah tingkat pertumbuhan penduduk yang besar, yang dimana negara berkembang ini memiliki penduduk populasi atau masyarakatnya yang sangat membludak. Yang dapat kita ketahui pada beberapa tahun seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, penduduk ini semakin mengalami kelonjakan, pertumbuhannya sangat-sangat pesat dibanding dengan negara maju yang notabene-nya mereka itu hidup independen, bahkan ada yang menganut paham tidak mau mempunyai anak, cuman fokus pada karirnya, berbanding terbalik dengan negara berkembang yang dimana memiliki slogan banyak anak banyak rezeki. Selanjutnya ataupun yang terakhir yang kelima yaitu adalah pendapatan per kapitanya yang rendah. Pendapatan atau penghasilan atau gaji per kapitanya per tahunnya sangat-sangat rendah ataupun tergolong masih sangat kurang dari perbandingan negara maju ini sendiri. Oke, selanjutnya kita ke contoh-contoh negara maju dan negara berkembang. Dari contoh-contoh negara maju dan negara berkembang ini saya ambil menjadi beberapa contoh negara. Yang pertama yaitu adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat ini tergolong ke dalam negara maju. Yang kedua ada Jepang, yang ketiga Norwegia, yang keempat ada Jerman, yang kelima ada Australia. Sebagai contoh kita ambil satu yaitu misalnya Jepang. Jepang ini sendiri tuh memproduksi misalnya yang sedang kita gunakan sekarang yaitu adalah laptop, HP, mobil, motor yang diproduksi sendiri baru dia ekspor ke negara-negara lainnya, negara-negara berkembang. Sedangkan bahan mentahnya itu sendiri mereka ambil daripada negara berkembang itu sendiri. Terus selanjutnya itu adalah contoh negara berkembang. Contoh negara berkembang ini terbagi menjadi 5. Saya ambil menjadi 5 contoh. Yang pertama yaitu ada Indonesia, yang kedua ada India, yang ketiga ada Nigeria, yang keempat ada Pakistan, yang kelima ada Bangladesh. Kita ambil contoh satu yaitu India. Di India ini sendiri mereka bekerja pekerjaan utama mereka yaitu adalah petani dan perkebunan. Mereka itu belum siap, belum mampu dan belum mengetahui bagaimana sih mengolah bahan mentah ini menjadi barang jadi. Jadi mereka itu masih sangat kebergantungan dengan pekerjaan mereka sebagai petani ataupun perkebunannya. Mereka belum bisa menyaingi negara-negara maju lainnya dengan teknologi modern dan sangat-sangat canggih. Dan India ini sendiri masih tergolong sebagai negara berkembang yang sangat keterbelakangan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari negara maju dan negara berkembang ini, meskipun mereka mendapatkan perbedaan signifikan dalam kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi, negara maju ini cenderung memiliki standar hidup yang tinggi dan infrastruktur yang baik, sementara negara berkembang sedang dalam proses peningkatan standar hidup atau taraf hidup dan pengembangan infrastrukturnya. Dalam upaya untuk meningkatkan kondisi di negara berkembang, seringkali difokuskan pada pembangunan ekonomi, layanan kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Semoga Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi dan Negara-Negara Maju (OECD) benar memprediksi bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam,
saya tutup presentasi dengan salam. Mungkin cukup hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat